Shalom, selamat malam. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah malam hari ini ya setiap pujian yang kita naikkan, setiap penyembahan serta doa-doa kita imani boleh menjadi kesukaan buat mesbahnya Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus disenangkan, maka berkat-berkatnya juga akan dicurahkan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita boleh sama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin hari Minggu bagaimana kita sudah belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menerima didikan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, hal yang pertama kita terima adalah keselamatan. Tetapi ternyata bukan hanya keselamatan, tetapi sekaligus juga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya juga kita menerima diri kita untuk dididik ya di dalam binaannya Tuhan. Mari saya undang kita semua kembali membaca di dalam Kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya mengajak setiap kita semua untuk kembali membuka Alkitab kita dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya akan membacakan mulai ayat 11 dulu sampai ayat 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Perhatikan, kasih karunia Allah memberikan kita keselamatan. Tetapi keselamatannya ini ya kan bukan hanya sampai di situ saja. Firman Tuhan katakan keselamatan daripada Tuhan bertujuan di ayat yang ke-12. Ia mendidik kita. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang Tuhan terima ya kan bukan hanya bebas dari dosa, tetapi kita juga dididik untuk hidup juga jauh daripada dosa. Sebab itu firman Tuhan mengatakan supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Nah, hari Minggu yang lalu ya kan kita sudah sama-sama pelajari, maksudnya adalah supaya setiap kita dididik untuk tetap hidup dalam pertobatan. Ya, tetap hidup dalam pertobatan. Ya, karena banyak anak-anak Kristen pada akhirnya ya kan hidupnya tidak bertumbuh di dalam Tuhan karena ya tidak tetap hidup di dalam pertobatan. Nah, kita akan belajar bagian yang kedua dan yang ketiga pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pembacaan kita ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini poin pertama yang saya tulis dengan istilah tetap dalam pertobatan. Yang selanjutnya, poin yang kedua, dan supaya kita hidup bijaksana, adil. Nah, firman Tuhan mendidik kita supaya anak-anak Tuhan hidup bijaksana dan adil. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus hidup bijaksana dan adil? Karena pada kenyataannya seringkali dunia tidak adil kepada kita. Seringkali dunia tidak bijaksana terhadap kita. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi pada malam hari ini kita tahu di tengah-tengah ketidakadilan yang seringkali kita terima sebagai orang Kristen, khususnya mungkin Bapak Ibu Saudara, ya mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, ya kan mungkin kita satu dari sedikit ya kan anak-anak Tuhan dibandingkan dengan banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita diperlakukan berbeda, seringkali kita diperlakukan tidak adil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau dunia tidak adil kepada kita, kalau dunia tidak bijaksana kepada kita, bukan berarti kita pun berhak memperlakukan mereka sama. Seringkali kita berusaha membalas. Kalau kamu baik, saya baik kepada kamu. Kamu adil, saya juga adil. Tetapi itu bukan tanda orang yang dididik oleh Tuhan. Orang yang dididik oleh Tuhan, sekalipun diperlakukan tidak adil, dia akan membalas dengan keadilan.
Sekalipun diperlakukan tidak bijaksana, dia tetap akan bijaksana sekalipun terhadap orang yang memperlakukan dia tidak bijaksana. Lihat Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan maksud. Mengapa kita harus dididik oleh Tuhan supaya, poin yang kedua perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, supaya kita tetap hidup dalam pertobatan. Yang kedua, supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, menjadi pribadi yang kuat. Kuat ketika diperlakukan tidak adil, tetap kuat ketika diperlakukan tidak bijaksana sekalipun Bapak Ibu Saudara. Tetap membalas kebaikan sekalipun diperlakukan jahat. Tetap memberikan pengampunan sekalipun rasanya orang tersebut tidak layak kita ampuni. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang kuat. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan kita hari-hari ini, sesungguhnya Tuhan sedang memproses kita, sedang menempa kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukannya tidak tahu kita diperlakukan tidak adil. Ingatkah saudara, ketika Tuhan pun di tengah-tengah dunia dia diperlakukan tidak adil. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang guru, seorang yang begitu welas asih, melakukan banyak mujizat, tetapi dia diperlakukan tidak adil. Dia ditangkap dan nyawanya ditukar oleh nyawa seorang penjahat. Ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tetapi justru ketika dia rela menerima hal tersebut terjadi dalam kehidupannya, kita bisa menerima kasih karunia Dia. Begitupun juga saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menahan mulut kita dari keluhan-keluhan, menahan diri kita dari kekecewaan, dunia penuh dengan kekecewaan, dunia penuh dengan hal yang bisa membuat kita marah. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menang menghadapi itu semua, maka kita akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak kita, anak-anak sekolah, ya, beberapa waktu yang lalu atau bahkan mungkin beberapa waktu ke depan akan diumumkan kelulusannya. Dari yang SD masuk ke SMP, dari mungkin SMP ke SMA, dari mungkin kelas 5 naik kelas 6 dan begitu seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi ada menjadi sebuah anekdot, ada sebuah katakanlah bercandaan atau Bapak Ibu Saudara, orang mengatakan bahwa anak-anak yang lulus di tahun ini anak-anak yang lulusan COVID-19, Bapak Ibu Saudara, ya. Lulus bukan karena mereka pintar, tetapi ya lulus karena ya mau nggak mau ya luluskan saja. Kesannya Bapak Ibu Saudara, ya kan anak-anak kita yang lulus tahun ini ya kan tidak punya kualitas. Ya mereka hanya beruntung saja. Semua tidak ada yang tinggal kelas, semua lulus. Tapi benarkah demikian? Kalau saya sih tidak percaya. Justru saya berpikir anak-anak kita yang lulus di tahun ini akan terbentuk menjadi anak-anak yang punya pribadi yang unggul ke depannya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang tua, orang dewasa, situasi saat seperti ini aja tidak mudah. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, hal yang sama pun dirasakan oleh anak-anak kita. Jangan berpikir bahwa mereka akan senang-senang saja, ya kan tidak sekolah, ya kan cukup di rumah. Mungkin awalnya senang, ya biasanya harus
bangun pagi terus kemudian bisa bangun siang, Bapak Ibu. Tapi lama kelamaan tentu ya kan terasa jenuh. Ya. Dan kebanyakan kita tidak sadar bahwa anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang cukup berpikir kritis, anak-anak yang cukup cerdas. Mereka tahu kok kalau orang tuanya saat ini mengalami kesulitan. Mereka tahu kok bahwa orang tuanya saat ini ya kan cukup tambah sulit untuk membayar biaya sekolah mereka. Kenapa? Karena mereka bisa lihat bahwa ayahnya yang setiap hari pergi kerja, saat ini ya kan dalam beberapa bulan terakhir ini ayahnya tetap tinggal ada di rumah. Ya, saya yakin dan percaya walaupun mereka tidak bicara, tapi dalam hati mereka ya kan mereka sedang berjuang. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang lulus tahun ini akan menjadi anak-anak yang punya kepribadian yang kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi permasalahan adalah baik ketika kita punya respon yang benar. Karena dengan respon yang benar, ya kesusahan apapun akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Segala sesuatu yang kita hadapi dalam kurang lebih hampir 3 bulan ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita ya akan punya bukan hanya punya pengalaman ya, tetapi kita punya modal ya kan untuk menghadapi persoalan yang jauh lebih besar yang mungkin akan terjadi di waktu-waktu yang mendatang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati 3 bulan ini. Kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, kita sampai hari ini saudara masih bisa survive, bisa bertahan, itu bukankah itu menunjukkan bahwa ada suatu pertolongan Tuhan? Ya mungkin tidak terlihat, tidak kasat mata, tetapi itu semua kalau hari ini kita masih ada sampai hari ini, itu semua menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Saya rindu kita membaca dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak akan meninggalkan saya dan saudara, tidak akan meninggalkan kita semua, tidak akan membiarkan kita semua. Sebab Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dialah Allah Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada permasalahan Bapak Ibu Saudara, bukan permasalahannya yang perlu kita khawatirkan, tetapi yang harus kita fokuskan bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, kalau saudara yang suka minum kopi, Bapak Ibu Saudara tentu tahu rasanya kopi itu pahit. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Apalagi kalau kopinya tanpa gula. Mungkin dalam satu gelas atau satu cangkir saudara akan campurkan 2 sampai 3 sendok gelas bubuk kopi, ya Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin bahkan kalau ada yang beberapa orang yang lebih bisa sampai 4 sendok kopi Bapak Ibu Saudara. Rasanya apa? 4 sendok kopi tanpa gula diseduh air panas dalam secangkir gelas. Saya kira percaya saudara sepakat rasanya pahit. Ya, 4 sendok gula, 4 sendok kopi dalam satu cangkir gelas rasanya pahit. Tapi coba Bapak Ibu Saudara campur 4 sendok kopi, ya jumlah yang sama, tapi kali ini saudara campurkan dalam 1 galon air. Rasanya apa Bapak Ibu Saudara? Ya,
Sama-sama tadi 4 sendok kopi dimasukkan dalam secangkir gelas, secangkir air, ya kan, rasanya pahit. Tapi jumlah yang sama, 4 sendok kopi, bubuk kopi tanpa gula dimasukkan dalam 1 galon air. Rasanya apa? Rasanya tawar, pahitnya hilang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena debit airnya lebih banyak, kapasitas airnya lebih banyak. Begitu juga kalau kita mau jadi pribadi yang kuat, kita sudah jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus pada kopi yang pahit. Setiap kita mengalami masalah yang sama, ancaman COVID-19, masalah ekonomi di tahun-tahun ini Bapak Ibu Saudara, sama seperti tadi 4 sendok kopi. Tetapi apa yang membedakan kita? Membedakan kita kapasitas jiwa kita, kapasitas rohani kita. Bukan masalahnya yang harus kita pikirkan, kemudian masalah itu akan ketika kita pikirkan akan semakin terasa besar. Tetapi kalau kita membesarkan hati kita, kita percaya Bapak Ibu Saudara, masalah apapun, ya kan, Tuhan sanggup membuat kita bisa melewati itu semua. Sebab kita, terlebih kita, punya Tuhan Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, firman Tuhan kita kembali membaca dalam Titus 2 tadi, ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi ini poin yang pertama, saya gunakan istilah tetap dalam pertobatan. Poin yang kedua, tujuan Tuhan mendidik kita supaya kita hidup bijaksana dan adil. Saya gunakan istilah supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, jadi Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Yang ketiga, yang terakhir, Ia mendidik kita supaya kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, beribadah ini bicara soal ya kan hubungan kita ya kan dengan Tuhan. Tentu kalau kita bicara soal peribadatan yang harus kita bayangkan, yang kita konsepkan, peribadatan yang berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Ibadah di sini bukan hanya sekedar kegiatan keagamaan, tetapi ibadah di sini adalah bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang membangun hubungan, membangun kedekatan dengan Tuhan Yesus. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan yang mulia, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Poin yang ketiga, ketika kita dididik oleh Tuhan untuk hidup terus dekat dengan Tuhan, maka yang ketiga, maka kita akan menjadi pribadi yang mulia. Amin Bapak Ibu Saudara, menjadi pribadi yang mulia. Ya, saya ingat saudara sepupu saya, kalau malam hari ini saudara saya mendengarkan, ya kan, saudara Reni, ya kan, saudara Rizka, ya kan, sepupu-sepupu saya, ya kan, kalau saat ini menyaksikan beserta dengan Mamah Kori, saya panggilnya Mamah Kori, ini tante saya, ya kan, Ibu Kori adalah kakak dari ayah saya almarhum, ya kan. Seringkali dulu, ya kan, waktu kami masih kecil, ya mereka ini sepupu-sepupu saya ini suka bercerita kalau di televisi ada artis yang namanya Rudy Wawor, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ya kan pernah tahu artis lama namanya Rudy Wawor. Nah, kebetulan ya kan sepupu-sepupu saya ini famnya, marganya Wawor. Jadi mereka selalu bilang kalau ada artis Rudy Wawor di depan TV, mereka bilang itu tuh omnya saya. Wah Bapak Ibu Saudara, itu tuh omnya saya, om saya artis. Wah Bapak Ibu Saudara, padahal mungkin ya
Rudy Wawor kenal juga enggak Bapak Ibu Saudara, tapi namanya anak kecil kan Bapak Ibu Saudara. Bangga, namanya sama-sama famnya Rudy Wawor. Mungkin betul secara keluarga ya kan ada hubungan darah, tapi belum tentu kenal juga Rudy Wawornya. Halo Reni, halo Kariska Kasiska. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya kenapa Bapak Ibu Saudara? Bangga nih, saya saudara artis. Nah kembali kepada tadi Bapak Ibu Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita juga punya kebanggaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar hal ini, semakin kita dekat dengan Tuhan. Tuhan artis di atas segala artis, betul gak Bapak Ibu Saudara? Raja di atas segala raja. Ya, kalau kita bisa jalan sama artis, kalau kita punya teman artis, rasanya bangga. Ini teman saya loh artis, ini keluarga saya artis loh. Ya kan, kita bisa ikut kecipratan terkenal, ya kan? Ya minimal kalau saudara kita yang artis ini sedang diwawancara, kalau kita teman dekatnya, kita bisa ikutan masuk TV Bapak Ibu Saudara, ke surat kamera. Ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi begitu juga kalau kita sadari, begitu demikian juga dengan Tuhan kita. Ya, kalau kita hidup dekat dengan Dia yang adalah mulia, maka kita juga akan kecipratan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, coba kita lihat sebagai ayat terakhir, Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Sebagai ayat terakhir, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Dan aku, ya Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah Bapak Ibu Saudara, mengapa pentingnya kita rela dididik oleh Tuhan, kita menjadi muridnya Tuhan. Ketika kita menjadi muridnya Tuhan, maka kita juga akan menjadi miliknya Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, ya kan, dan mereka tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita rela hidup dalam didikan Tuhan, maka kita juga akan menerima kemuliaan yang melimpah daripada Tuhan kita.